신났다는 거죠. 너무나. 사장님 컴백하실 줄 알고. 근데 환불해야겠네요. 환불을 왜 해? 발령 날 거 아니야, 다른 임 원피스로. 그때 예쁘게 입어. 싫어요. 아, 왜? 알잖아요, 저 낯가리는 거. 직업이 비서인데 낯을 가리면 갈 데가 많지 않아요. 그러니까 사장님이 다시 와요. 기다릴게요. 그대 마음대로 돼. 그치만 최선을 다해볼게. 최선 필요 없다며요. 무조건 되게 하라며요. 나도 무조건이야. 할부 끝나기 전까지 돌아와요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Herlina dari kelas B PPAPK dengan nomor mahasiswa A10 12 22 11 32. Jadi ini adalah cuplikan dari drama Queen of Tears episode 11 menit ke 3702. Dalam adegan ini ada percakapan Nai Cheng-yeon yang sebagai sekretaris dari Hong Hen yang sedang menjenguk Hong Hen yang sedang sakit. Dalam percakapan ini juga, Na Cheng-yeon ingin Hong Hen atasannya kembali bekerja dan rebut kembali perusahaannya yang telah direbut. Sikap Na Cheng-yeon ini yang selalu setia kepada Hong Hen membuat saya terinspirasi membuat kontrak tentang sekretaris pribadi Hong Hen. Dan di sini kalimat pembuka yang pertama, judul kontrak saya, surat kontrak sekretaris Hong Hen. Kalimat pembuka, pada hari Jumat 12 April tahun 2024 bertepatan di kota Seoul, Korea Selatan telah disepakati dan ditandatangani kontrak antara para pihak seperti berikut. Komparisi. Yang pertama, nama Hong Hen, alamat Un Village, Hanamdong, Yongsan, Seoul. Umur 33 tahun, jabatan CEO Prasaraya Queens. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kerja. Dan yang kedua, nama Lina Herlina, alamat Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seoul. Umur 26 tahun, jabatan sekretaris, selanjutnya disebut sebagai sekretaris pribadi. Pihak pemberi kerja dan pihak sekretaris pribadi untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Selanjutnya di bagian resital ada 3 poin yang saya akan sampaikan. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa yang pertama, sekretaris pribadi Nyonya Hong Hen yang bernama Lina Herlina yang dalam kontrak ini diwakilkan oleh Hei Nakang selaku kepala urusan rumah tangga selama 10 tahun secara profesional dan memiliki sertifikat kompetensi dan diberikan kuasa untuk pengurus segala urusan dan rumah tangga Nyonya Hong Hen, termasuk menjadi sekretaris pribadi Nyonya Hong Hen yang harus menjadi sekretaris yang baik, jujur dan pekerja dan harus mengikuti selalu Nyonya Hong Hen dimanapun dia berada selama jam kerja itu ditetapkan. Poin kedua, sekretaris pribadi adalah pihak sekretaris yang profesional yang diambil dari perusahaan besar di Korea Selatan. Perusahaan itu sudah berdiri 15 tahun dan memiliki cabang di 6 negara termasuk Amerika Serikat dan Jepang, serta sudah sangat berpengalaman memberikan pelayanan, kerapian, loyalitas, kerajinan, dan etika saat di kantor, dan telah diakui oleh perusahaan ternama sebagai sekretaris terbaik. Poin ketiga, pihak pemberi kerja memerlukan kemampuan menyusun laporan, berkorespondensi, pemecahan masalah, dan kemampuan teknis lainnya, khusus untuk Nyonya Hong Hen saat dalam melakukan sebuah pekerjaan, sehingga meringankan pekerjaan Nyonya Hong Hen. Dan di bagian ruang lingkup ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Berdasarkan hal-hal tersebut, di atas para pihak dengan ini bersepakat untuk membuat kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sekretaris harus memiliki pengetahuan yang memandai dan kepribadian yang baik untuk membantu pimpinan dan meningkatkan efisien kerja. Poin kedua, sekretaris harus memiliki etika dan perilaku profesional untuk meningkatkan efisien kerja dan menghindari penyimpangan. Poin ketiga, sekretaris memiliki tanda daftar perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan. Poin keempat, memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Poin kelima, memiliki banyak pengalaman dan dapat berdiri sendiri dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Poin keenam, sekretaris harus memahami dan menguasai bahasa yang baik dan benar serta menguasai bahasa asing. Dan poin ketujuh, sekretaris diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada anggota organisasi lainnya yang dapat dicapai dengan pendistribusian informasi. Dan selanjutnya di bagian ketentuan umum atau klausula definisi, pasal 1 definisi. Di sini saya ada 4 poin dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, pemberi kerja. Yang dalam kontrak ini selanjutnya disebut sebagai pemberi kerja adalah Nyonya Hong Hin, salah satu CEO dalam perusahaan Queens, yang dalam mendatangani kontrak ini diwakilkan oleh Hei Nakang sebagai kepala urusan rumah tangga. Dan yang kedua, sekretaris yang dalam kontrak ini selanjutnya disebut sekretaris pribadi. Sekretaris Lina Herlina yang dalam kontrak ini adalah sekretaris profesional yang pernah bekerja di perusahaan Cei Jedang, terlatih dan bersertifikat, serta telah diseleksi untuk menjadi sekretaris dalam kontrak ini yang keahliannya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak pemberi kerja sesuai dengan jam kerja yang telah disepakati. Poin ketiga, jam kerja. Yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai 10 jam adalah lamanya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sekretaris sesuai dengan kesepakatan. Dan poin keempat, evaluasi kontrak. Yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai evaluasi adalah peninjauan kontrak dan hasil pekerjaan oleh para pihak. Dan selanjutnya ada klausula transaksional. Pasal 2, jangka waktu kontrak dan pajak. Di sini saya ada 3 poin. Yang pertama, jangka waktu kontrak yang disepakati para pihak adalah selama 5 tahun. Selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan kontrak baru sesuai dengan tingkat kepuasan pemberi kerja dengan ketersediaan waktu sekretaris terhitung mulai tanggal 15 April 2024 sampai dengan 15 April 2029. Dan yang kedua, kontrak akan dievaluasi oleh para pihak setiap 5 bulan sekali, yaitu pada tanggal 20 Juli, 20 Oktober tahun 2024, dan 20 Januari tahun 2025 untuk mencapai kinerja dan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, nilai kontrak yang disepakati total adalah sebesar 50 juta won yang ditanggung oleh pemberi kerja. Dan pasal 3, pembayaran. Di sini masih terkait tentang klausula transaksional. Yang pertama, pembayaran total nilai kontrak dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut. Tahap pertama, down payment 25%, 25 juta won dibayarkan pada saat ditandatangani kontrak tanggal 12 April 2024. Tahap kedua, 15%, 15 juta won dibayarkan pada saat evaluasi kontrak yang kedua pada tanggal 20 Oktober 2024. Dan tahap ketiga, 10%, 10 juta won dibayarkan pada saat evaluasi kontrak yang ketiga pada tanggal 20 Januari 2025. Dan bagian selanjutnya pasal 4, jam kerja. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, hari kerja Senin sampai Jumat, jam kerja jam 09.00 sampai jam 17.00. Sekretaris berhak atas istirahat makan siang selama 1 jam setiap hari kerja. Dan poin kedua, pekerjaan di luar jam kerja diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan akan diberi kompensasi tambahan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dan bagian selanjutnya ada klausula spesifik pasal 5, lingkup sekretaris. Di sini saya ada 10 poin. Yang pertama, mengatur dan mengelola jadwal harian pihak pemberi kerja termasuk peraturan rapat, pertemuan, dan perjalanan dinas. Dan yang kedua, menyusun atau menyimpan dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pekerjaan pihak pemberi kerja.
Dan yang ketiga, pengelolaan korespondensi dan komunikasi baik secara tertulis maupun elektronik, termasuk menyusun dan mengirimkan email, surat, dan memo. Dan yang keempat, menyusun surat-surat rahasia atau konfidensial. Dan yang kelima, menerima telepon dan menelepon, menyampaikan informasi dan mencatat pesan. Dan yang keenam, menyusun acara pertemuan bisnis. Dan yang ketujuh, membantu dalam kegiatan administrasi ketatausahaan. Dan yang ke-8, menyimpan atau mencatat pengeluaran untuk pimpinan. Dan yang ke-9, menerima tamu pimpinan dan mencatat janji pimpinan. Dan yang ke-10, membuat laporan dan mengurus arsip. Dan selanjutnya masih klausula spesifik pasal 6 tambahan jenis pelayanan. Dan yang di sini ada poin ketiga. Yang pertama, sekretaris wajib menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dan dokumen yang diperoleh selama menjalankan tugasnya sebagai sekretaris pribadi. Dan yang kedua, kewajiban menjaga kerahasiaan ini berlaku selama masa kontrak dan setelah kontrak berakhir. Dan yang ketiga, sekretaris dilarang membocorkan informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi kerja. Dan selanjutnya di sini ada affirmative confidence di pasal 7 kewajiban sekretaris. Di sini saya ada 10 poin. Yang pertama, mengingatkan pihak pemberi kerja tentang jadwal-jadwal penting dan memastikan bahwa waktu digunakan secara efisien. Dan yang kedua, menyusun, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pekerjaan pihak pemberi kerja. Dan yang ketiga, memastikan bahwa semua dokumen yang relevan dapat diakses dengan mudah dan aman. Dan yang keempat, korespondensi dan komunikasi, menyaring panggilan telepon, menangani pesan masuk, dan menindaklanjuti komunikasi yang diperlukan. Dan yang kelima, mengatur rapat dan pertemuan termasuk koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. Dan yang keenam, menyimpan bahan-bahan rapat, mencatat notulen rapat, dan mendistribusikan hasil rapat kepada pihak terkait. Dan yang ketujuh, menyiapkan laporan, presentasi, dan bahan-bahan lain yang diperlukan oleh pihak pemberi kerja. Dan yang ke-8, mematuhi semua peraturan dan kewajiban kebijakan perusahaan yang berlaku. Dan yang ke-9, melaporkan setiap pelanggaran atau kejadian yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan kepada pihak pemberi kerja. Dan yang ke-10, tidak membocorkan informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi kerja. Selanjutnya di sini masih tentang affirmative confidence, pasal 8 kewajiban pihak pemberi kerja. Yang pertama, membayar gaji bulan sebesar 50 juta won kepada pihak sekretaris yang akan dibayarkan setiap bulannya. Dan yang kedua, memberikan tunjangan kesehatan sebesar 500.000 won per bulan. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas kerja memadai bagi pihak sekretaris termasuk ruang kerja, peralatan kantor, komputer, dan akses ke perangkat lunak yang diperlukan. Dan yang keempat, menyediakan alat komunikasi yang diperlukan seperti telepon dan email kantor. Dan yang kelima, memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan atau tunjangan seperti kesehatan, transportasi, dan lainnya. Dan yang keenam, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat standar dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketujuh, memenuhi hak cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan jenis cuti lainnya yang diatur undang-undang atau kontrak kerja. Dan yang ke-8, memastikan seluruh hak dan kewajiban karyawan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya di sini ada negative confidence, pasal 9 larangan-larangan. Di sini saya ada 8 poin. Yang pertama, kedua belah pihak tidak boleh menandatangani kontrak tanpa pemahaman penuh tentang isi dan implikasi dari kontrak tersebut. Dan yang kedua, kedua belah pihak harus membaca dan memahami setiap ketentuan yang ada. Dan yang ketiga, kontrak tidak boleh ditandatangani tanpa persetujuan penuh dari kedua belah pihak. Paksaan atau intimidasi untuk mendatangani kontrak adalah tidak sah. Dan yang keempat, sekretaris tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia perusahaan sebelumnya atau informasi sensitif lainnya
yang dapat merugikan pihak terkait. Dan yang kelima, sekretaris tidak boleh menawarkan atau menerima suap dalam bentuk apapun untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan. Dan yang keenam, pemberi kerja tidak boleh mendiskriminasi calon sekretaris berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, usia, status pernikahan, atau kondisi fisik. Dan yang ketujuh, pemberi kerja tidak boleh memasukkan persyaratan yang melanggar hukum dalam kontrak seperti persyaratan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dan yang kedelapan, pemberi kerja tidak boleh mengabaikan atau menghilangkan hak-hak bekerja yang telah diatur dalam peraturan ketenaga kerjaan seperti hak atas cuti, jam kerja, dan perlindungan kesehatan. Dan selanjutnya di sini ada Condition of Precedent, pasal 10, kompetensi sekretaris. Ya, di sini saya ada 5 poin. Yang pertama, kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulisan, maupun berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan atasan, rekan kerja, dan pihak eksternal. Dan yang kedua, kemampuan administrasi, terampilan dalam tugas-tugas administratif seperti pengarsipan, persiapan dokumen, pengelolaan data, dan penggunaan perangkat lunak kantor. Dan yang ketiga, kemampuan mencatat cepat dan akurat untuk membuat catatan selama rapat dan menuliskannya ke dalam format email yang jelas. Dan yang keempat, kemampuan beradaptasi dengan suasana yang berubah dan menyesuaikan jadwal untuk memastikan tidak ketinggalan atau kewalahan dengan perubahan yang tidak terduga. Dan yang kelima, mampu menangani informasi sensitif dan menjaga kerahasiaan data perusahaan atau pribadi. Dan selanjutnya ada klausula antisipatif, pasal 11, denda dan saksi. Di sini saya ada 6 poin. Yang pertama, keterlambatan dalam membayar upah. Jika pihak pemberi kerja tidak membayar upah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka dapat dikenakan denda. Dan yang kedua, pemberi kerja diwajibkan membayar kompensasi atau ganti rugi kepada sekretaris jika terjadi pelanggaran kontrak seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang sah. Dan yang ketiga, pembayaran tunjangan tertunda. Jika pihak pemberi kerja tidak membayar tunjangan atau manfaat seharusnya diterima oleh sekretaris, mereka mungkin harus membayar tunjangan tersebut ditambah bunga atau denda keterlambatan. Dan yang keempat, pemutus hubungan kerja. Jika pihak sekretaris melanggar ketentuan kontrak seperti absen tanpa izin, tidak melaksanakan tugas dengan baik, atau melanggar kode etik perusahaan, mereka dapat dipecat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dan yang kelima, sekretaris mungkin diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak pemberi kerja akibat pelanggaran kontrak seperti kerusakan properti perusahaan atau kerugian finansial lainnya. Dan yang keenam, keterlambatan dan menyelesaikan tugas. Jika sekretaris tidak menyelesaikan tugas yang telah diberikan, maka dapat dikenakan sanksi. Dan di sini ada klausula antisipatif, pasal 12, pembatalan, yang di sini saya ada 3 poin. Dan yang pertama, apabila sekretaris melakukan tindakan indisipliner seperti perilaku tidak sopan, tidak mengikuti peraturan perusahaan, atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pihak pemberi kerja berhak memutuskan kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Dan yang kedua, apabila terjadi force majeure seperti bencana alam, perang, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kontrak, kedua belah pihak akan berunding untuk mencari solusi terbaik, termasuk penundaan atau penghentian sementara kewajiban kontrak tanpa sanksi. Dan yang ketiga, apabila pemberi kerja memutuskan untuk mengakhiri kontrak sebelum masa berakhir tanpa pelanggaran dari pihak sekretaris, pihak pemberi kerja akan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya dan memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya yang terakhir,
penutup kontrak. Demikian kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dimaksudkan sebagai alat bukti yang sah bagi para pihak. Ini adalah pernyataan bahwa kontrak dibuat sesuai alat bukti. Kontrak berlaku sejak tanggal 15 April 2024 seperti yang telah disebut dalam kontrak ini. Sale 12 April 2024 ini adalah tempat dan tanggal kontrak ditandatangani. Dan di sini ada tanda tangan dari pihak terkait, pihak pemberi kerja, dan pihak sekretaris berserta tanda tangannya. Ini adalah penempatan tanda tangan para pihak yang berkontrak. Dan yang terakhir, saksi-saksi Kim Shin dan Kim Go-eun serta tanda tangannya. Ini adalah penempatan nama dan tanda tangan para saksi. Demikian surat kontrak saya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.